Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Tidaklah salah bahwa 100.000 tentara iblis dapat menghancurkan seorang penggarap ascendant, tetapi hanya jika penggarap ascendant ini bukan Wang Lin. Ketika seorang kultivator ascendant normal bertemu dengan 100.000 tentara iblis, meskipun mereka dapat menggunakan mantra untuk membunuh mereka, 100.000 tentara iblis dapat melawan kultivator ascendant dengan menggabungkan energi spiritual. Iblis mereka menjadi satu dan menciptakan sebuah formasi. Tetapi pada saat ini, Wang Lin sangat gila, sehingga dia bahkan tidak takut mati. Jadi bagaimana dia bisa keberatan dengan para prajurit iblis ini? Seni pembantaian surgawi, miliknya membutuhkan pembantaian untuk menciptakan lebih banyak energi pembantaian. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin sedang distimulasi oleh buah kenaikan surgawi, dan dia memiliki sejumlah besar energi spiritual surgawi di tubuhnya. Jadi bagaimana dia bisa dihentikan oleh 100.000 tentara iblis? Jika ada 5 kali lebih banyak tentara iblis, Wang Lin pasti akan dihentikan. Dikalahkan, tapi dia tidak akan kalah ketika menghadapi hanya 100.000 dari mereka. Energi pembantaian mengalir melalui tentara iblis dengan gila-gilaan. Ketika jeritan tragis datang dari para prajurit iblis, energi spiritual iblis mereka berkumpul untuk membentuk gambar kalajengking. Kalajengking itu terbuat dari energi spiritual iblis dan memiliki tubuh yang sangat besar. Ekor kalajengking tampak seperti bisa menghancurkan ruang ketika diserang. Pria paruh baya di dinding memiliki ekspresi suram saat dia berkata, "Pergi dan bunuh orang ini." Para jenderal iblis di sampingnya semua menyerang ke arah Wang Lin. Wang Lin segera menyadari lebih dari 10 helai pembunuhannya datang padanya. Dia dengan cepat bergerak dan mengarahkan kelingking kanannya ke depan. Jari dunia bawah. Jari dunia bawah ini digunakan dengan budidaya tingkat ascendant. Satu jari untuk memanggil dunia bawah. Setelah domain dan jiwa asalnya menyatu, jari ini melambangkan perubahan hidup dan mati. Saat jari itu muncul, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di udara. Sungai ini keruh dengan sisa-sisa, dan dahan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Ada juga banyak hantu yang berjuang di dalam, dan banyak wajah manusia yang berbeda dapat dilihat di dalam air. Saat Wang Lin melambaikan kelingkingnya, gelombang besar tercipta di dalam sungai dan turun dari langit. Itu turun seperti banjir dan menjebak semua makhluk hidup di dalamnya. Saat air dari dunia bawah jatuh dari langit, langit menjadi mendung dan wilayah hidup dan mati diaktifkan. Sungai dunia bawah ini adalah sesuatu yang dia pahami dalam 10 tahun yang dibutuhkan jiwa dan wilayah asalnya untuk menyatu. Sungai ini bukan milik surga. Itu dibentuk oleh Wang Lin, dan hanya dia yang mengendalikannya. Dia telah memahami siklus reinkarnasi surga, dan selama 10 tahun pencerahan itu, dia menggunakan jari dunia bawah untuk menciptakan sungai dunia bawah yang tak berujung ini. Saat para jenderal iblis menyerang, mereka tersapu oleh sungai dunia bawah yang turun dari langit dan terhanyut, terjebak olehnya. Seruan seru datang dari para jenderal iblis. Mereka tidak percaya bahwa pemuda sebelum mereka sekuat ini. Satu mantra mampu menjebak sebagian besar jenderal iblis. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya melihat mantra ini, beberapa dapat melihat beberapa petunjuk. Wajah pria parubaya di dinding berubah tidak seperti sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Orang ini hanya seorang kultivator ascendant, tapi dia memiliki dao yang begitu menakutkan, sehingga dia telah menciptakan sungai bawah tanahnya sendiri, mencapai tepi dao surga, membuat siklus reinkarnasinya sendiri dengan sungai dunia bawah yang dibentuk oleh daunnya sendiri adalah panen terbesar yang dia dapatkan dalam 10 tahun terakhir menentang surga. Tapi dao ini masih berupa konsep samar-samar di benak Wang Lin. Bagaimanapun, pemahaman 10 tahun masih terlalu sedikit. Namun dia saat ini sedang distimulasi oleh buah kenaikan surgawi, sehingga pikirannya telah mencapai puncak baru. Menambah energi spiritual surgawi yang melonjak di dalam tubuhnya, efek keduanya dapat menyelesaikan konsep samar dalam pikirannya dan menjadikannya kenyataan. Ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya sebagai seorang kultivator sejauh ini. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan benar-benar memiliki daunnya sendiri.
Sejak saat itu, dia tidak akan lagi mengolah langit, bumi, makhluk abadi, atau dewa. Dia akan menjadi seorang Daois, seseorang yang mengolah Dao. Sungai dunia bawah menyapu kelompok itu dan membawa lebih dari 10 tentara iblis kembali bersamanya. Para jenderal iblis yang terperangkap di dalam sungai dunia bawah berjuang sekuat tenaga. Perjuangan gabungan mereka sangat kuat dan bahkan menyebabkan sungai dunia bawah yang baru terbentuk sedikit mengendur. Mata Wang Lin menjadi merah saat dia berubah menjadi bayangan dan memasuki sungai dunia bawah. Begitu dia memasuki sungai dunia bawah, sungai itu menjadi stabil seperti gunung Tai. Siapapun yang ingin membunuhku akan terjebak di sungai dunia bawahku. Ini adalah siklus reinkarnasiku sendiri yang tidak dikendalikan oleh surga. Suara Wang Lin menyebarkan daunnya. Itu menyatu ke dalam sungai dunia bawah dan berubah menjadi kekuatan reinkarnasi. Sungai dunia bawah berguling kembali dan menghilang dari dunia. Dan lebih dari 10 jenderal iblis menghilang bersamanya. Kalajengking yang dibentuk oleh tentara iblis juga runtuh. Saat 30.000 helai energi pembantaian bergerak, mereka membawa kembali helai gas abu-abu. Semua helai ini bergegas menuju Wang Lin yang perlahan berjalan menuju kota. Sepertinya gas abu-abu itu adalah jubah raksasa di punggung Wang Lin. Jubah ini begitu besar hingga menutupi bumi. Ekspresi pria parubaya di dinding menjadi pucat dan tenggorokannya terasa kering. Dia terus mundur karena dia merasa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pria di hadapannya. Tingkat kultivasi saya sama dengan orang ini. Kami berdua berada pada tahap awal ascendant. Orang ini terluka parah, jadi saya awalnya 100% percaya diri untuk membunuhnya. Tapi sekarang saya bahkan tidak 10% percaya diri. Orang ini sudah memiliki dao sendiri, dan sungai dunia bawah itu terlalu menakutkan. Kaisar Iblis telah menyakitiku dengan membuatku tetap di sini. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan mulai mundur seperti orang gila. Dia tidak ragu sama sekali saat dia mengeluarkan tulang binatang hitam seukuran kepalan tangan dan menghancurkannya. Saat tulang binatang itu hancur, seutas gas hitam keluar darinya. Gas hitam dengan cepat mengepung pria parubaya itu dan memindahkannya pergi. Tulang hitam ini adalah barang yang sangat berharga yang dapat memindahkan seseorang langsung kembali ke ibu kota. Hanya panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi yang memilikinya. Mata Wang Lin sangat merah. Dia melambaikan tangannya dan 100.000 tentara iblis berubah menjadi 100.000 helai energi pembantaian. Menambah 30.000 helai dari sebelumnya, 130.000 helai energi pembantaian terisi. Pada saat pria paruh baya itu menghilang, 130.000 helai energi pembantaian dengan cepat menyusul. Ada susunan transfer yang sangat mewah di ibu kota negara iblis api yang hanya ada di sana. Panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi dapat menggunakannya. Kepala pelayan negara iblis api diam-diam berkultivasi di sebelah Are. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman saat Are transfer diaktifkan. Dia tahu bahwa seorang panglima atau wakil panglima telah kembali. Saya ingin tahu siapa yang kembali. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat formasi. Namun ekspresinya langsung berubah. Dia menatap formasi itu dan benar-benar tercengang. Saat formasi itu menyala, mumi yang layu jatuh dari kehampaan. Mata mumi itu masih terbuka dan dipenuhi keengganan. Kematian wakil panglima adalah masalah besar bagi negara manapun di negeri roh iblis. Raungan marah Kaisar Iblis negara iblis api bergema di seluruh ibu kota. Cari, temukan siapa penggarap itu dan bunuh dia. Apakah kamu ingin mencarinya? Saya tidak peduli apa identitasnya. Saya ingin dia mati. Saat Wang Lin meninggalkan kota di perbatasan antara negara setan api dan negara setan langit, dia membawa serta 100.000 helai energi pembantaian. Kekuatan buah Celestial Ascension di tubuhnya masih kuat. Pembunuhan itu tidak hanya menurunkan niat bertarungnya, tapi malah membuatnya semakin meningkat. Niat membunuhnya juga meningkat. Dia berubah menjadi meteor ganas saat dia menyerbu menuju lokasi, di mana dia merasakan sumber serangan. Dalam beberapa hari terakhir, dengusan dingin itu tidak pernah muncul lagi. Tubuh Wang Lin telah pulih berkat semua kekuatan hidup yang diambilnya dari bumi. Faktanya, tubuhnya mencapai puncaknya dengan bantuan semua energi pembantaian. Di menara hitam di medan pertempuran kuno, ada cahaya hantu berkedip-kedip di dalam armor yang tidak memiliki pelindung pergelangan tangan. Dan ada seorang lelaki tua berlutut di depan armor. Hitam. Dialah orang yang menyelamatkan Hu Pao.
Aku akan memberimu 3 potong baju besi iblis. Hentikan dia. Dia tidak diizinkan menginjakkan kaki ke medan pertempuran kuno ini. Saat pesan indera ilahi bergema di menara, pelindung pergelangan tangan, pelindung dada, dan pelindung bahu terlepas dari armor. Saat ketiga armor itu terbang, mereka berubah menjadi benang hitam yang mengebor ke dalam milik lelaki tua itu. Pakaian. Benang hitam itu menembus kulit lelaki tua itu dan dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya. Benangnya terus bergerak, dan ketika akhirnya berhenti, satu set baju besi hitam muncul di atas lelaki tua itu. Baju besi ini sederhana, tapi ada energi iblis dalam jumlah besar yang keluar darinya. Ilusi seukuran lengan muncul dari energi iblis. Ilusi ini adalah bayangan dengan satu tanduk, persis sama dengan makhluk yang dihancurkan Wang Lin. Saat muncul, ia memasuki dahi lelaki tua itu. Lelaki tua itu sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya membengkak, dan tangisan kesakitannya menyebar jauh ke kejauhan. Setelah sekian lama, tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian matanya menampakkan cahaya iblis, dan dia dengan hormat berkata, "Hamba iblis ini patuh." Cahaya hantu dari armor itu sangat redup. Pesan indera ilahi yang diberikannya mengungkapkan bahwa ia lelah. Orang tua itu tidak lagi berbicara. Dia berdiri dan berjalan keluar menara. Kemudian dia melihat ke kejauhan, dan setelah merenung sedikit, dia berteriak, "Penjaga iblis, keluar!" Setelah dia mengatakan itu, embusan angin besar muncul di seluruh medan pertempuran kuno. Angin ini sangat dingin dan terasa seperti bisa membekukan tanah yang ditiupnya. Angin iblis ini berputar di sekitar lelaki tua itu dan berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan baju besi. Ada tato di wajahnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, karena armornya, bagian dari tatonya terhalang. Setelah dia muncul, dia berlutut dengan satu kaki dan dengan lembut berkata, "Lagu angin penjaga iblis, hadir." Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa wanita ini sangat mirip dengan Jenderal Iblis Cilian. Tak lama kemudian, bumi bergetar dan terjadi serangkaian ledakan. Tanah 100 kaki sebelum lelaki tua itu tiba-tiba meledak dan sebuah lengan hitam terulur. Seorang lelaki tua yang sangat kurus keluar dari tanah. Dia merangkak seperti binatang buas. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan tersenyum. Iblis penjaga bumi iblis hadir. Pada saat ini, pecahan jiwa memenuhi cakrawala dan gelombang ratapan hantu terdengar. Fragmen jiwa ini membentuk awan hitam raksasa yang menutupi langit. Ada tidak kurang dari 100 juta fragmen jiwa di dalam awan hitam. Awan hitam membentuk bentuk kerucut, dan di bawahnya, seorang pemuda berwajah cemberut perlahan berjalan mendekat. Raungan sejumlah besar pecahan jiwa di belakangnya bergema di seluruh area. Iblis penjaga Hupao, hadir. Setelah melewati Gunung 10.000 Setan, lokasi sumber dengusan dingin menjadi lebih jelas bagi Wang Lin. Setelah beberapa hari, gurun tak berujung muncul di hadapannya. Ada banyak puing yang menutupi gurun tersebut. Tanah dipenuhi retakan dan ada bau tidak sedap yang terbawa angin. Mata Wang Lin memerah. Buah Celestial Ascension telah menembus seluruh pikirannya setelah berada di bawah pengaruhnya selama berhari-hari. Kesadarannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan sekarang dia hanya membutuhkan sedikit rangsangan untuk meletus. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah bunuh Wang Lin. Mengikuti suara tersebut, paku yang terbuat dari tanah kuning tiba-tiba melesat ke udara ke arahnya. Pada saat paku ini muncul, tak terhitung jumlahnya yang muncul. Itu seperti jarum ganas yang melesat di udara. Dalam sekejap mata, Wang Lin dikelilingi oleh paku. Perasaan ilahi Wang Lin sangat sensitif. Alih-alih mundur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya membentuk pusaran. Di bawah kekuatan pusaran, semua paku hancur. Sosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan mendarat di salah satu paku. Orang ini kurus dan tubuhnya hitam pekat. Dia merangkak dengan kepala dimiringkan saat dia melihat ke arah Wang Lin dan menjilat bibirnya. Mata Wang Lin memerah saat dia mengambil langkah ke depan dan menekan dengan ibu jari kanannya. Jari kematian muncul dan melesat ke arah lelaki tua kurus itu sebagai sinar cahaya hitam. Lelaki tua itu menyeringai. Seringai ini sangat gelap. Menghadapi jari kematian, bukan saja dia tidak mengelak, dia tiba-tiba membuka mulut besarnya. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya.
Ilusi ini tingginya sekitar 100 kaki, tampak seperti kepompong, dan terdapat bintil-bintil di atasnya. Saat lelaki tua kurus itu membuka mulutnya, sebuah mulut besar juga muncul di kepompong ilusi di belakangnya. Dia menyedot cahaya hitam jari kematian ke dalam mulutnya dan kemudian menelannya. Pada saat dia menelannya, kepompong ilusi di belakangnya juga bertindak seperti menelan jari kematian. Perutnya membuncit dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat. Bintik-bintik pada kepompong pecah, mengeluarkan cairan berbau busuk. Tangan kurus lelaki tua itu mengulurkan tangan, menyebabkan cairan busuk mengembun menjadi bola nanah di tangannya. Dia menatap Wang Lin dengan muram dan berbicara untuk pertama kalinya. "Anak kecil, mantramu enak sekali. Biarkan aku menghadiahkanmu satu juga." Dengan itu, dia melemparkan bola nanah di tangannya ke tanah. Bola nanah ini terlalu cepat dan mendarat di tanah dalam sekejap mata. Ketika meledak, ia mengeluarkan nanah dan menyatu dengan tanah. Dalam sekejap, tanah dalam jarak 10.000 kaki mulai bergetar. Tak lama kemudian, nanah dalam jumlah besar keluar dari tanah dan tiba-tiba membentuk pengepungan. Lapisan nanah yang tebal dengan cepat muncul di lingkar luar, menciptakan dinding yang kuat. Lelaki tua itu menjilat bibirnya, dan dalam sekejap dia menghilang ke dalam nanah. Tepat setelah dia menghilang, dinding nanah tiba-tiba mulai menutup dari segala arah. Dinding nanah menutupi langit dan bumi. Saat ia menutupnya, ia membentuk sebuah bola raksasa. Orang tua itu muncul di luar bola nanah. Dia menatap bola yang menyusut dengan cepat dan berkata, dengan suara seraknya, "Lagu angin, kamu tidak perlu berada di sini, jadi kamu bisa kembali." Seorang kultivator belaka berani melakukan apa yang dia inginkan di sini. Jika kamu ingin kembali, kamu tidak perlu melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Dia tidak punya peluang untuk selamat dari sakit nanah dan sakit bumiku. Hembusan angin dingin bertiup dan wanita dengan tato di wajahnya muncul 100 kaki dari lelaki tua itu. Dia dengan dingin melihat bola nanah yang telah menyusut menjadi hanya selebar 100 kaki. Dan dengan dingin berkata, "Jika orang ini dapat dibunuh dengan mudah, guru tidak akan mengirim kita keluar. Lalu saya ingin melihat bagaimana kultivator kecil ini dapat melarikan diri dari nanah surga dan sakit bumi saya." Lelaki tua kurus itu tersenyum, namun tak lama kemudian senyumannya membeku. Ketika bola nanah menyusut menjadi hanya selebar 30 kaki, ia berhenti dan tidak menyusut lagi. Pertempuran yang kuat dan niat membunuh menembus bola nanah. Niat membunuh yang menembus menyebabkan suhu di sekitarnya segera turun dan menciptakan hembusan angin dingin. Niat bertarung yang bercampur dengan niat membunuh menyebabkan pupil mata lelaki tua, kurus itu bergetar, menyusut. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam lingkup nanah. Segera, sinar energi pedang membelah bola nanah dan menyerang. Energi pedang ini sangat mengerikan. Ketika muncul, itu menyebabkan langit dipenuhi dengan energi pedang. Ada pedang lain di sebelah pedang surgawi. Itu adalah pedang yang berharga, dan sosok samar jiwa domba jantan iblis telah muncul di pedang itu. Ada juga pedang setengah bulan di samping kedua pedang itu. Pedang ini mengeluarkan nyanyian pedang dan mengeluarkan aura dingin. Di belakang ketiga senjata itu ada Wang Lin. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah keluar dari bola nanah yang terbelah dua. Matanya merah padam dan niat membunuh serta berperang di matanya telah menyatu menjadi cahaya misterius. Hati lelaki tua kurus itu bergetar ketika dia menoleh. Pandangan orang ini agak menakutkan. Saat dia melangkah keluar, 3 senjata sebelum Wang Lin menyerang. Mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan melesat ke arah pria tua dan wanita itu. Ekspresi wanita itu muram saat dia mundur selangkah dan segera menghilang. Pedang setengah bulan hitam itu tiba-tiba mengeluarkan himne saat ia juga menghilang. Serangkaian erangan dan suara logam yang bertabrakan dengan cepat bergema di seluruh area sekitarnya. Mata lelaki tua itu menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ketiga senjata itu sebelum tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Earth Sword!" Tanah 10.000 kaki di sekitar lelaki tua itu mulai bergetar. Saat tanah berguncang, lingkaran cahaya muncul dan dengan cepat mulai meluas. Tampak seperti luka yang tumbuh di wajah manusia, namun tumbuh di bumi. Lelaki tua itu berteriak, "Ledakan!" Pada saat ini, energinya melonjak dan semua luka yang tumbuh di tanah segera meledak. Kemudian, Shuli Guo keluar dari pedang surgawi dan mengutuk si kurus, orang tua. "Ledakan dirimu sendiri." Dia mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang orang tua itu secara langsung. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi tidak sabar dan tangannya mengulurkan tangan, mencoba meraih pedang surgawi itu.
Di matanya, tidak sulit untuk meraih pedang itu hanya dengan tubuhnya pada tingkat kultivasinya. Shuli Guo tertawa dalam hatinya ketika dia melihat lelaki tua itu mencoba meraih pedang itu. Bukan saja dia tidak menghindar, tapi dia bahkan melambat, menunggu lelaki tua itu. Ini, pedang macam apa ini? Orang tua itu terkejut dan segera mundur. Namun, pedang surgawi mengejarnya. Pedang dengan jiwa domba jantan jahat itu melengkung dan menyerang punggung lelaki tua itu. Setelah luka di bumi meledak, dinding nanah tebal setinggi 100 kaki muncul dan menyebar dalam bentuk riak. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat ia melayang di udara. Dia mengambil langkah ke arah lelaki tua itu yang terjerat dengan kedua pedang itu. Lelaki tua itu mengeluarkan raungan marah ketika dia memanggil kepompong ilusi itu lagi untuk menggunakan mantranya. Dengan satu langkah, Wang Lin memecahkan ruang dan tiba di atas lelaki tua itu. Mata merah darahnya menatap kepompong ilusi dan tangan kanannya terulur. Untaian energi pembantaian keluar dan mengalir ke dalam ilusi. Lalu dia menutup tangan kanannya dan menariknya kembali. Terdengar suara robekan saat dia merobek kepompong ilusi dari belakang lelaki tua itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melemparkan kepompong ke belakangnya. Lalu tangan kanannya dengan kejam mengulurkan tangan. Kepompong itu meledak saat terbang di udara. Nanah dalam jumlah besar menyembur keluar dan terdengar erangan teredam dari kehampaan. Tubuh Winsong muncul di tempat kepompong itu meledak. Wajahnya pucat, tapi matanya bahkan lebih suram. Pedang setengah bulan mengikutinya dan menusuk ke arahnya. Winsong melambaikan tangannya. Sekarang ada belati perak di tangannya. Suara benturan logam terdengar saat pedang setengah bulan didorong mundur. Namun Winsong juga terdorong mundur beberapa langkah. Dia baru saja tiba di sini saat melawan pedang setengah bulan dan terpaksa menampakkan dirinya karena kepompongnya meledak. Setelah kepompong itu hancur, lelaki tua itu batuk darah dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini ibu jari Wang Lin menekan lagi dan jari kematian muncul sekali lagi. Kali ini cahaya hitam menyala dengan gila-gilaan. Orang kulit hitam ini terlalu cepat dan sudah sangat dekat dengan lelaki tua itu. Saat itu muncul di hadapan orang tua itu. Orang tua itu panik dan membuka mulutnya untuk melahap cahaya hitam. Meskipun dia melahap cahaya hitam, itu tidak menghilang dan malah menembus mulutnya. Tepat pada saat ini, Winsong melemparkan belati di tangannya. Belati dan pedang bulan sabit mulai bertarung. Dia kemudian berubah menjadi angin dingin dan menyerbu ke arah Wang Lin yang membelakanginya. Angin sangat kencang. Dia mendekati Wang Lin hampir dalam sekejap. Wang Lin tidak menoleh tetapi menyentuh tas pegangannya. Soul Lasher muncul di tangannya. Cambuk panjang itu benar-benar hitam dan mengeluarkan aura yang bisa menyebabkan jiwa bergetar. Saat Winsong mendekat, Soul Lasher tiba-tiba bergerak. Terdengar ledakan keras diikuti erangan menyedihkan Winsong. Dia terlempar keluar dari kehampaan dan ada bekas cambuk merah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Saat ini dia tidak ingin membunuh. Dia ingin mundur sesegera mungkin. Pikiran Wang Lin telah lama kehilangan kesadarannya karena rangsangan dari buah kenaikan surgawi. Jadi semua yang dia lakukan hanyalah berdasarkan naluri. Winsong dengan cepat mundur. Agar dia bisa melawan pedang setengah bulan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Dia dengan cepat mundur bahkan tanpa meninggalkan bayangan. Tanpa berpikir panjang, telapak tangan Wang Lin menekan ke bawah dan cetakan tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Cetakan telapak tangan tanpa nama yang sama, yang bahkan berhasil menakuti, Mo Lihai muncul. Energi pembantaian Wang Lin bergerak di dalam cetakan telapak tangan tersebut. Menciptakan hembusan angin di jalurnya, cetakan telapak tangan itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Winsong. Jejak telapak tangan melewati Winsong saat dia mundur. Energi pembantaian di dalam telapak tangan memasuki tubuhnya, menyebabkan dia meledak. Angin lembut bertiup dan menyebabkan rambut Wang Lin berkibar. Dia terus berjalan ke kejauhan, dan di depannya ada 3 senjata. Di tanah ada tumpukan daging dan mumi yang mengeluarkan aura kematian yang tak ada habisnya.